Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. baiklah, bagaimana kabarnya murid-murid semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita diabsen dulu ya kalian semuanya. Laura Valencia, hadir Bu. Hafifullah, Hadir, Bu. Azima, hadir Bu. Julia Masyatika, hadir Bu. Oh, hadir semua ya ternyata. Baiklah ya, kita akan mulai pelajaran kita yang materinya itu tentang materinya itu adalah tentang permintaan dan penawaran. Ada yang nggak tahu apa pengertian dari permintaan? Baiklah, kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian dari permintaan. Secara umum, permintaan itu adalah jumlah barang atau komoditi yang diminati oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Sedangkan pengertian dari penawaran itu adalah jumlah barang atau komoditi yang diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Jadi itulah pengertian dari permintaan dan penawaran. Kita masuk materi yang kedua, yaitu adalah baik, kita lanjut materi yang selanjutnya, itu adalah jenis-jenis permintaan dan penawaran. Yang pertama kita membahas jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu terdiri dari 3 jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua itu permintaan potensial. Dan yang ketiga itu permintaan absolut atau mutlak. Kita akan bahas pengertiannya masing-masing ya. Permintaan efektif itu adalah sebuah permintaan dapat dikatakan efektif apabila permintaan tersebut bersama dengan kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa. Kalau permintaan yang potensial ini, yaitu sebuah permintaan disebut dengan permintaan potensial jika permintaan tersebut berbarengan dengan kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa. Dan permintaan absolut ataupun mutlak itu misalnya permintaan ini tidak bersamaan dengan adanya kemampuan mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Yang selanjutnya itu adalah jenis penawaran. Jenis penawaran ini siapa yang tahu jenisnya? Bisa angkat tangan? Ada berapa jenisnya? 2. Apa aja itu, Azimah? Penawaran mikro dan penawaran makro. Kita bahas yang pertama itu penawaran mikro. Penawaran mikro ini adalah penawaran dengan skala kecil atau perorangan. Di sini produsen menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan untuk konsumennya. Sedangkan penawaran makro berbeda dengan penawaran mikro yang bersifatnya itu perorangan. Kalau penawaran makro ini berfokus kepada kondisi penawaran dalam pasar secara general atau disebut dengan secara umum ya. Nah, segitu materi dari pelajaran kita hari ini. Baiklah, Ibu akan mencoba untuk menanyakan materi lagi kepada kalian. Baiklah, Ibu akan tanya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis permintaan dan penawaran? Baiklah, kepada Azimah, silakan dijelaskan kembali. Permintaan 1. Permintaan efektif, yaitu sebuah permintaan dapat dikatakan efektif apabila permintaan tersebut ada bersama dengan kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa. 2. Permintaan potensial, yaitu sebuah permintaan disebut sebagai permintaan potensial jika permintaan tersebut
berbarengan dengan kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa. 3. Permintaan absolut, yaitu permintaan ini tidak bersamaan dengan adanya kemampuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. B. Jenis penawaran. 1. Penawaran mikro adalah penawaran dengan skala kecil atau perorangan. 2. Penawaran makro, yaitu berbeda dengan penawaran mikro yang bersifat perorangan. Penawaran makro berfokus pada kondisi penawaran dalam pasar secara general. Baiklah, terima kasih kepada Azimah ya yang sudah menjelaskan tentang jenis-jenis permintaan dan penawaran. Baiklah, Ibu akan bertanya lagi. Ada yang tahu nggak apa hukum permintaan dan penawaran? Calon. Baiklah, kepada Marsha silakan. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga satu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin rendah harga satu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga satu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Dan sebaliknya, makin rendah harga satu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Baiklah, terima kasih kepada Marsha yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya itu Ibu akan bertanya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Go. Baiklah, kepada Laura silakan. Faktor yang mempengaruhi permintaan: perilaku konsumen dan selera konsumen. 2. Kesediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. 3. Pendapat atau perhiasan konsumen. 3. Perkiraan harga di masa depan. Banyaknya atau identitas kebutuhan konsumen. B. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. 2. Tujuan perusahaan. Baiklah, terima kasih ya kepada Laura yang telah menjelaskan materinya kembali. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini anak-anak semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.